Nero melambangkan dekadensi, kehancuran, dan pesta pora Romawi kuno. Mencapai kekuasaan pada tahun 54 Masehi pada usia 16 tahun. Selama 14 tahun berikutnya, Nero diduga membunuh dua istrinya, ibunya, dan bibinya. Sementara juga, menikahi dua pria yang berbeda, tidur dengan ibunya dan seorang perawan pada perayaan Vestal. Pada peristiwa lain, Nero memerintahkan untuk membakar Roma, dan kemudian menyalahkan orang-orang Kristen untuk mengalihkan perhatian. Tetapi, apakah benar Kaisar Nero yang membakar Roma dan melakukan inses? Apakah Nero membakar Roma? Nero memiliki reputasi sebagai pembakar di zaman kuno, dengan kabar bahwa Nero memulai api Roma pada tahun 64 Masehi, yang muncul dalam sejarah Tacitus dan Cassius Dio dan biografi Nero oleh Suetonius. Sementara kebanyakan sejarawan saat ini setuju bahwa Nero tidak bertanggung jawab atas kebakaran itu. Pembuatan rumor modern seperti yang diwakili oleh internet sekarang ini, enggan untuk membebaskan sang kaisar. Ada dua alasan yang biasanya diberikan, mengapa Nero membakar Roma. Yang pertama adalah, bahwa Nero adalah seorang megalomaniak gila yang membakar kota hanya karena bisa. Ada sebuah cerita, yang diceritakan oleh Suetonius bahwa ketika seorang pria berkata kepada Nero, "Saat aku mati, biarkan bumi dilalap api." Kaisar menjawab, "Tidak, selama aku hidup." Alasan kedua yang sering diajukan adalah, bahwa Nero ingin membangun kembali Roma sesuai dengan rencananya sendiri, termasuk tempat tinggal baru yang mewah untuk dirinya sendiri, rumah emas Domus Aurea. Ada mitos modern bahwa, istana baru dibangun semata-mata untuk pesta pora. Jika kita memeriksa catatan sejarah kita dengan cermat, satu-satunya bukti Nero si pembakar berasal dari rumor dan desas-desus. Hal ini diakui secara bebas oleh sejarawan Tacitus. Meskipun Nero sedang berada di luar Roma ketika kebakaran terjadi, desas-desus menyebar, bahwa Kaisar telah menyanyikan kehancuran Troy dari panggung istananya. Cassius Dio menggambarkan kekacauan di jalan-jalan saat api berkobar, ketika orang-orang berlarian bertanya satu sama lain bagaimana api dimulai. Dalam situasi putus asa seperti itu, tanpa saluran informasi yang handal, mudah untuk melihat bagaimana rumor bisa dimulai. Apakah Nero melakukan inses dengan ibunya? Nero tidak hanya mendapatkan reputasi yang tidak layak sebagai pembakar, tetapi juga sebagai penyimpang inses. Dugaan jenaka seksual dengan ibunya Agrippina telah membuatnya mendapatkan tempat dalam daftar hal-hal paling bejat secara seksual yang pernah dilakukan orang Romawi. Dan dalam berita tentang istana kesenangannya. Seperti kisah api Roma, gambaran Nero ini semata-mata berasal dari gosip dan rumor kuno, bukan dari fakta. Orang-orang Romawi sering berspekulasi tentang kaisar dan kehidupan seks mereka. Satu cerita, melibatkan Nero dan ibunya dibawa melalui Roma di tandu yang ditutupi oleh tirai, hanya setelah kaisar muncul dengan noda mencurigakan di pakaiannya. Orang-orang mulai berbisik, bahwa pasangan itu telah melakukan lebih dari sekedar meninjau kembali undang-undang kekaisaran di balik tirai. Bahkan yang lebih memalukan adalah, kenyataan bahwa kaisar mengambil seorang gundik yang ternyata adalah sosok yang meludahi ibunya. Sebuah situasi yang membuat lidah bergoyang di seluruh Roma. Desas-desus ini dapat dijelaskan sebagai tanggapan terhadap situasi politik yang tidak biasa. Nero baru berusia 16 tahun ketika diakui sebagai kaisar. Dan ibunya Agrippina menegaskan dirinya sebagai wali kaisar dengan menunjuk orang-orang yang setia kepadanya di posisi kunci. Pengaruhnya yang luar biasa ditunjukkan oleh koin kontemporer dengan patung kaisar dan ibunya di sisi kepala. Koin ini membuat Agrippina terlihat setara dengan Nero.
Posisi Agrippina yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadi bahan spekulasi terus-menerus di seluruh kota Roma. Menurut Cassius Dio, karena orang-orang tidak dapat memperoleh informasi yang akurat tentang urusan di dalam istana. Tanpa informasi yang dapat dipercaya, desas-desus menyebar berdasarkan prasangka budaya di dunia Romawi. Diyakini bahwa seorang wanita tidak dapat menggunakan kekuatan politik, kecuali diperoleh dengan cara curang atau tidak bermoral. Salah satu desas-desus yang menyebar luas berkembang setelah Agrippina mulai kehilangan pengaruh atas Nero adalah, ketika dia mulai lebih memperhatikan punggawanya yang cantik bernama Poppaea Sabina. Agrippina diduga mendandani dirinya sendiri hingga 9, dan melamar putranya saat terbaring dalam keadaan mabuk setelah makan siang cair yang panjang. Cassius Dio berkomentar, apakah ini benar-benar terjadi, atau apakah itu diciptakan agar sesuai dengan karakter mereka? Saya tidak yakin. Fakta bahwa sejarawan kuno kita tidak mempercayai cerita itu seharusnya membuat kita berhenti sejenak. Tujuan desas-desus. Studi sosiologis telah menunjukkan bahwa rumor berkembang dalam situasi ketika orang tidak memiliki informasi yang baik untuk menjelaskan peristiwa terbaru. Desas-desus bahwa Nero memulai kebakaran Roma dapat dijelaskan sebagai upaya orang untuk memahami situasi traumatis yang membingungkan di mana sedikit atau tidak ada informasi resmi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pemandangan Domus Aurea yang dibangun begitu cepat setelah kebakaran, tidak diragukan lagi mengobarkan api rumor menunjukkan jari ke kaisar sendiri. Hal yang sama dapat dibuat tentang dugaan hubungan inses Nero dengan ibunya. Kisah-kisah tentang hubungan seksual berkembang, sebagai cara untuk menjelaskan kekuatan dan keunggulan Agrippina yang luar biasa, serta kejatuhannya dari istana. Sumber kuno kita jelas tentang fakta, bahwa mereka melaporkan berdasarkan rumor dan sindiran. Suetonius, penulis biografi Nero, melaporkan bahwa kaisar hanya dianggap menginginkan ibunya, tetapi dibujuk untuk tidak bertindak berdasarkan perasaannya. Demikian pula Tacitus mengungkapkan bahwa ada beberapa yang percaya pada desas-desus bahwa Nero yang memulai api dan ada pula yang tidak. Jika penulis kuno kita tahu cerita ini hanya rumor, mengapa mereka menulisnya? Ada berbagai alasan untuk ini. Tentu saja ada tradisi dalam sejarah kuno, untuk melaporkan berbagai versi peristiwa dan memungkinkan pembaca untuk mengambil keputusan sendiri. Cerita-ceritanya juga sangat menghibur, kita tidak boleh lupa bahwa sejarah dan biografi ini dirancang untuk menyenangkan para pembacanya. Akhirnya, desas-desus ini hanya untuk melayani tujuan politik. Kehidupan seks seorang kaisar bukan sekadar gosip yang menarik bagi massa. Desas-desus meskipun pada akhirnya tidak benar, membantu mendefinisikan harapan seorang kaisar yang baik di benak para pembaca. Motivasi yang sedikit berbeda, mendasari beredarnya rumor tentang Nero ini sebagai fakta di dunia modern. Mereka menyenangkan dan menghibur untuk dibaca. Menarik bagi prasangka budaya kita sekarang ini, tentang Roma kuno dan kaisarnya sebagai korup dan bangkrut secara moral. Tapi mungkin yang paling signifikan adalah, mereka memungkinkan kita untuk memaksakan jarak moral antara diri kita sendiri dan leluhur kuno kita. Membuat masa lalu tampak aneh dan asing, membantu melupakan bahwa masalah yang sama masih ada di masa sekarang.